Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di season 8 dengan bagaimana kita memanage biaya atau how to manage the cost, di mana di sini adalah program pengurangan biaya, cost reduction program. Pada kali ini tujuannya kita meningkatkan daya saing harga jasa logistik dan transportasi daripada arus barang di pasar, serta bisa menjadi suatu pemimpin pasar atau market leader. Ya. Nah, diperlukan dua tantangan, challenge di sini, yaitu mempertahankan kinerja safety yang tetap harus terjaga, baik itu zero accident maupun juga best behavior safety, dan kedua, suasana kondusif dari seluruh jajaran manajemen dan pekerja. Ya, untuk mencapai tujuan itu. Dan bagaimana kita melakukannya? Pertama-tama, kita harus mengetahui macam-macam biaya dalam kegiatan operasional logistik dan transportasi arus barang. Dan dua kelompok besar biaya itu adalah biaya operasional yang kita lebih jelaskan di sini sebagai suatu biaya variabel atau variable cost terkait langsung dengan tinggi rendahnya kegiatan operasional logistik dan transportasi arus barang. Kemudian biaya pengelolaan, di mana ini juga kita tentukan sebagai biaya tetap fixed cost terkait dengan tinggi rendahnya kegiatan operasional logistik dan transportasi arus barang juga seperti biaya tenaga kerja, pendukungnya ya, kemudian biaya umum kantor pusat dan biaya lainnya. Biaya operasional atau variable cost, contoh-contohnya seperti biaya bahan bakar minyak untuk truk, biaya bahan retribusi, overtime, kemudian perawatan dan perbaikan truk, serta peralatan lain, kemudian biaya variabel lain yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kegiatan operasional logistik dan transportasi arus barang. Sedangkan biaya pengelolaan atau fixed cost di sini tadi disebutkan sebagai biaya tenaga kerja, biaya pajak kendaraan, biaya asuransi, biaya utilitas kantor, dan biaya tetap lain yang tidak terpengaruhi oleh tinggi rendahnya kegiatan operasional logistik. Dan tentu ada hubungan antara biaya logistik rendah dan SDM, di mana disebutkan oleh Nugraha, sini dikatakan bahwa kualitas SDM terpengaruh langsung terhadap kelancaran pengiriman barang. Semakin tinggi kualitas SDM pada suatu pusat distribusi, ya, contohnya pada Gramedia, PT Gramedia Asri, semakin tinggi pula tingkat kelancaran pengiriman barang ke gerai-gerai buku Gramedia tersebut. Dikatakan juga kualitas sumber daya manusia ini berpengaruh langsung terhadap biaya logistik. Semakin tinggi kualitas SDM, semakin rendah biaya logistik yang dibutuhkan. Ya. Kemudian ada juga faktor non SDM, di mana di sini adalah cost control, ya, mengontrol biaya, kemudian cost leadership, dan pendekatan holistik seperti memberikan penghargaan atau award dalam rangka motivasi SDM. Dan ini tentu dalam semangat suatu cost reduction program. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana cost reduction ini tanpa suatu cost reduction. Di gambar pertama ini dilakukan dengan teamwork, kemudian yang gambar kedua dilakukan dengan cost reduction. Kita lihat grafiknya berbeda di sini ya. Yang di sini bisa naik turun, tapi di sini dia turun secara berkesinambungan. Kemudian 6 langkah yang dilaksanakan dalam implementasi program pengurangan biaya logistik dan transportasi arus barang berdasarkan pengalaman praktisi-praktisi ini adalah dengan membentuk komite dan subkomite. Ya, dia subkomite program pengurangan biaya dan jenis biaya. Kemudian menentukan tolak ukur parameter, ya. Kemudian membuat job description khusus dan tanggung jawabnya daripada anggota komite tersebut, dan SOP juga untuk melatih. Kemudian evaluasi kemajuan program
pengurangan biaya tersebut secara rutin, lalu memberikan award untuk pencapaian target program pengurangan biaya pada para anggota tersebut, ya. Lalu melakukan program pengurangan biaya berkelanjutan. Itulah 6 langkah. Secara detail bisa dibaca di sini. Kemudian anggota komite program pengurangan biaya dan target biaya yang akan dikurangi, dia ini terdiri dari orang yang terlibat dan sejalan dengan kegiatan kerja tersebut. Misalnya anggota subkomite program pengurangan biaya BBM, terdiri dari staf procurement BBM, staf admin data input solar, kepala pengemudi, petugas stok tech BBM, dan petugas penerimaan BBM. Biaya yang jadi target untuk dikurangi harus dibuat sebagai target pengurangan biaya yang wajar dan realistis, ya. Kemudian dalam mengamati, memeriksa, dan menganalisa biaya perlu dilakukan survei, ya. Survei dilakukan untuk tingkat pengurangan biaya tersebut apakah wajar apa tidak, dan kemudian dilakukanlah analisa dengan memeriksa prosedurnya, ini ya, apakah prosedur sudah benar dijalankan keseluruhan atau hanya sebagian. Lalu perlunya evaluasi, apakah perlu evaluasi direvisi daripada prosedur tersebut, ya. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam program tersebut. Lalu dengan melatih anggota subcommittee tentang keterampilan dan komitmen mereka untuk mencapai target sasaran, ya, ada pernyataan komitmen yang dibuat dan kita harus mengontrol kemajuan program pengurangan biaya tersebut. Lalu kita bisa juga merayakan keberhasilan yang dicapai dari program pengurangan tersebut. Jika belum berhasil, maka evaluasi kendala yang ada. Kita cari bottleneck-nya ada di mana masalahnya. Lalu mengelola penghematan biaya, pada prinsipnya ada yang disebut sebagai 7 limbah atau 7 W's. 7 W's ini dikenal sebagai, disingkat sebagai TIMWOOD. TIMWOOD adalah transportation, inventory, movement, kemudian ada waiting di situ, kemudian overproduction, overprocessing, and defect. Ya, itu kepanjangan daripada TIMWOOD. Idealnya dalam bisnis tidak perlu ada yang namanya TIMWOOD ini, ya, maksudnya ini, ya, limbah ini. Dan bagaimana menghilangkan limbah? Di sini jelaskan transportasi seperti apa, kemudian inventory untuk solar, movement, pergerakan truk, ya, waiting, waktu tunggu, overproduction, seperti daya angkut atau beban muatan yang tidak maksimal, kemudian overprocessing, bagaimana pemakaian suku cadang solar dan ban yang boros, dan defect cacat seperti storing truck engine problem selama dalam perjalanan. Lalu hal lain yang dalam cost reduction ini terkait dengan harga perolehan dari BBM dari supplier, ya. Kemudian adanya juga konsumsi pemakaian BBM untuk alat transportasi tersebut, di mana tergantung jarak tempuh pengiriman dan cara pengoperasian truk atau alat transportasi tersebut, ya. Konsumsi pemakaian BBM yang boros akan mudah dikenali dengan jarak tempuh pengiriman yang jauh dan cara pengoperasian truk ini hemat BBM, ya. Akan tapi konsumsi pengambilan solar untuk truk beton yang boros, adanya penyimbangan penggunaan BBM oleh driver tidak mudah dikenali. Lalu mengurangi waktu idle sebelum berangkat di jalan dan di tempat bongkar muat. Bagaimana mengurangi waktu idle pada saat antri dan proses loading, mengurangi waktu idle selama perjalanan ke proyek dan pulang dari proyek, dan mengurangi waktu idle selama waktu antri bongkar dan proses bongkar. Ya. Tujuan dari cost reduction secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan laba perusahaan. Lalu pada saat cost reduction program yang kedua ini, poin kedua ini, kita membuat struktur biaya atau cost structure, ya.
Di sini ada ilustrasi konsumsi solar dalam liter dibagi dengan meter kubik beton, ya, liter per meter kubik, biaya konsumsi bahan dibagi dengan meter kubik beton, dan cost bahan per meter kubik, dan seterusnya. Kemudian struktur biaya per unit produk, cost structure per meter kubik, ini akan disampaikan kepada tim kerja, ya, dan harus dipastikan tim kerja ini mengerti nilai real tersebut. Lalu indikator cost reduction dan good implementation. Ketika program pengurangan biaya diterapkan dengan baik, maka hal itu akan menjaga mempertahankan secara konstan keunggulan kompetitif harga jasa logistik dan transportasi. Ya. Jadi cost reduction program bila diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, maka secara otomatis akan meningkatkan baik margin keuntungan perusahaan maupun margin penjualan jasa logistik dan transportasi arus barang. Yang ketiga, tindak lanjut pengurangan biaya BBM di sini untuk monitor penggunaan BBM truk dan peralatan transportasi lainnya. Pengisian BBM harus dibuat secara teratur, ya. Dilakukan sebelum ganti si pengemudi atau operatornya, dan bila pengisian BBM ini dilakukan secara tidak teratur oleh operator, selanjutnya ini akan sulit untuk menemukan operator atau pengemudi yang kinerjanya tidak baik untuk pemakaian BBM. Dan pada akhirnya pemakaian BBM ini menjadi tidak terkontrol dengan baik, ya. Dan studi case dalam bab atau season 8 ini nanti kita akan bahas pencurian BBM oleh pengemudi, fluktuasi indeks pemakaian BBM itu seperti apa. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Demikian yang kita dapat sampaikan pada sesi 8. Kita ketemu lagi sesi 9 nanti.